Coba bayangin ini, ada dua perusahaan yang sama-sama jual sepatu. Perusahaan pertama catat pendapatannya pas uang masuk ke rekening. Perusahaan kedua catat pendapatannya pas barang diserahkan ke pembeli. Hasilnya, laporan keuangan dua perusahaan ini kelihatan beda, padahal bisnisnya mirip banget. Nah, ini masalahnya. Kalau setiap akuntan bebas bikin aturan sendiri, nggak ada yang bisa dipercaya. Makanya, akuntansi butuh yang namanya kerangka konseptual, atau dalam bahasa Inggrisnya, conceptual framework. Gampangnya, ini adalah konstitusi atau undang-undang dasarnya akuntansi. Dia yang ngatur tujuan laporan keuangan itu apa, istilah-istilahnya maksudnya apa, dan batas-batas apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan akuntan. Di kegiatan belajar 2 ini, kita bakal bahas 2 hal besar. Pertama, kerangka konseptual akuntansi itu isinya apa aja. Kedua, setelah ngerti fondasi ini, kita lihat profesi-profesi apa yang bisa kamu geluti di dunia akuntansi. Siap? Kita mulai. Tadi kita udah sepakat, kalau nggak ada aturan bersama, laporan keuangan gampang banget dimainkan. Nah, solusinya itulah yang kita sebut kerangka konseptual atau conceptual framework. Menurut Kieso dan kawan-kawan, kerangka konseptual adalah satu kesatuan sistem dari tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait. Tujuannya, supaya standar akuntansi yang dibuat jadi konsisten satu sama lain dan nggak saling bertabrakan. Bayangin kerangka ini seperti kamus besar sekaligus kitab hukum buat akuntan. Kalau muncul masalah baru yang belum diatur di standar akuntansi, akuntan nggak perlu bingung nunggu aturan baru terbit. Cukup balik ke kerangka konseptual, dan jawabannya biasanya sudah ada di sana. Kerangka ini dipakai oleh banyak pihak, mulai dari yang nulis standar akuntansinya, yang nyusun laporan keuangannya, sampai auditor yang ngecek kebenarannya. Dan dasar kerangka yang kita pelajari ini diambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh IASC, yaitu International Accounting Standards Committee, sebuah badan standar akuntansi internasional. Kita sudah tahu kerangka konseptual itu fungsinya sebagai konstitusi akuntansi. Sekarang, isinya apa saja? Ternyata, kerangka ini memuat 7 komponen besar yang saling terhubung. Dimulai dari tujuan laporan keuangan, ini adalah komponen pertama yang menjawab pertanyaan paling mendasar. Laporan keuangan itu dibuat untuk apa dan untuk siapa? Lalu ada anggapan dasar atau basic assumptions, yaitu asumsi-asumsi yang diterima begitu saja sebagai fondasi. Ketiga, prinsip dasar akuntansi, aturan pencatatan yang dipakai sehari-hari. Keempat, karakteristik kualitatif, standar kualitas supaya informasi keuangan benar-benar berguna. Kelima, unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Keenam, pengakuan dan pengukuran, kapan dan berapa nilainya dicatat. Dan ketujuh, konsep modal dan pemeliharaan modal. Di kegiatan belajar 2 ini, kita akan menyelami komponen kedua sampai ketujuh satu persatu. Jadi, 7 pilar ini adalah peta kita selama sisa perjalanan belajar di kegiatan belajar 2. Dari 7 pilar tadi, sekarang kita masuk ke pilar kedua, anggapan dasar, atau dalam bahasa Inggrisnya, basic assumptions. Kamu pernah belajar matematika kan? Di sana ada yang namanya aksioma, yaitu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan lagi. Nah, akuntansi punya hal yang sama persis. Anggapan dasar adalah asumsi yang diterima begitu saja oleh para ahli akuntansi, karena dianggap paling masuk akal dan paling berguna untuk mencapai tujuan akuntansi. Bukan berarti nggak bisa dikritisi, tapi dalam praktek sehari-hari, semua sistem akuntansi sudah berdiri di atas asumsi-asumsi ini. Ada 5 asumsi dasar yang diterima secara umum. Pertama, asumsi akrual. Kedua, asumsi entitas ekonomi. Ketiga, asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Keempat, asumsi unit moneter.
Dan kelima, asumsi periodisasi. Kita akan bedah kelimanya satu persatu di slide berikutnya, karena masing-masing punya dampak besar terhadap cara kita mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. 5 asumsi dasar tadi, kita mulai dari yang pertama dan yang paling sering bikin bingung, asumsi akrual. Inti dari asumsi ini sebetulnya simpel. Transaksi dicatat pada saat kejadiannya, bukan pada saat uangnya berpindah tangan. Ini kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Coba pakai contoh dari buku. Misalnya perusahaan kamu berlangganan listrik PLN, dan tagihannya selalu datang dan dibayar setiap tanggal 20. Sekarang, kamu mau nyusun laporan keuangan per tanggal 31. Pertanyaannya, listrik dari tanggal 10 sampai 31 itu sudah kamu pakai kan? Sudah, berarti biayanya sudah terjadi. Nah, karena sudah terjadi, biaya listrik itu wajib dilaporkan di periode ini, meskipun tagihannya belum datang dan belum dibayar sepeser pun. Jadi, di laporan keuangan, kamu catat sebagai biaya listrik di sisi beban, dan pasangannya adalah utang biaya di sisi kewajiban. Inilah inti asumsi akrual. Realita ekonomi lebih penting dari perpindahan kas-nya. Kalau kamu ngerti ini, kamu sudah megang kunci dari sebagian besar mekanisme pencatatan akuntansi. Setelah paham soal akrual, sekarang kita ke asumsi kedua, asumsi entitas ekonomi. Ini jawabannya simpel. Keuangan perusahaan dan keuangan pemiliknya harus dipisah total. Kedengarannya logis, tapi dalam praktik banyak yang masih campur aduk. Bayangin kamu punya warung makan. Uang dari warung dan uang pribadi kamu masuk ke rekening yang sama. Itu melanggar asumsi ini. Buku mencatat contoh yang lebih besar. PT Aerowisata yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia harus punya pembukuan sendiri yang terpisah dari induknya. Jadi laporan keuangan Aerowisata nggak boleh dicampur dengan laporan keuangan Garuda. Tapi ada nuansanya. Kalau PT Matahari punya 2 divisi, departemen store dan supermarket, mereka nggak perlu bikin laporan keuangan terpisah per divisi. Cukup satu laporan keuangan untuk PT Matahari secara keseluruhan, karena kedua divisi itu bukan entitas yang berbeda. Satu lagi yang menarik, asumsi ini tidak harus terikat pada siapa pemilik hukumnya. Yang penting adalah siapa yang mengendalikan. Makanya dalam sewa guna usaha, barang yang disewa bisa dicatat sebagai aset penyewa, meski secara hukum barang itu masih milik yang menyewakan. Asumsi entitas ekonomi tadi bilang perusahaan harus berdiri sendiri. Nah, asumsi ketiga ini menjawab pertanyaan berikutnya. Seberapa lama perusahaan itu dianggap akan berdiri? Jawabannya, selamanya. Inilah asumsi kelangsungan usaha, atau yang lebih sering disebut going concern. Hampir seluruh metode akuntansi yang kita kenal berdiri di atas asumsi ini. Kenapa? Karena kalau kita anggap perusahaan akan terus beroperasi, maka banyak hal jadi masuk akal. Misalnya, kenapa kita boleh mendepresiasi gedung selama 20 tahun? Karena kita anggap perusahaan akan terus memakai gedung itu selama 20 tahun ke depan. Kenapa kita bisa bedain utang jangka pendek dan jangka panjang? Karena kita anggap perusahaan punya cukup waktu untuk melunasinya. Tapi, dan ini penting, asumsi ini punya batas. Kalau perusahaan ternyata sedang dalam proses likuidasi atau bangkrut, asumsi going concern langsung gugur. Dan begitu gugur, cara menilai asetnya berubah total. Bukan lagi pakai harga perolehan, tapi pakai net realizable value, yaitu berapa harga pasar bersih kalau aset itu dijual sekarang. Jadi asumsi ini bukan sekadar teori, dia punya konsekuensi angka yang nyata. 3 asumsi sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang, asumsi keempat yang sebetulnya paling sering kita anggap remeh, asumsi unit moneter. Intinya sederhana, semua aktivitas ekonomi perusahaan diukur dan dilaporkan dalam satuan mata uang. Rupiah, dolar, pound, pilih satu, dan pakai itu secara konsisten. Kenapa uang dipilih sebagai alat ukur? Karena uang punya sifat yang ideal, relevan, sederhana, diterima semua pihak, tersedia, dan mudah dipahami. Kamu nggak bisa melaporkan aset perusahaan dalam satuan, jumlah karyawan yang senang, atau reputasi merek, karena itu nggak bisa diukur dengan presisi. Tapi uang bisa. Masalahnya, uang punya satu kelemahan besar, nilainya tidak stabil. Inflasi bikin Rp1.000 tahun ini berbeda daya belinya dengan Rp1.000 10 tahun lalu.
Ini menciptakan distorsi dalam laporan keuangan. Makanya, beberapa ahli akuntansi mengusulkan untuk mengganti asumsi ini dengan asumsi nilai uang stabil. Dan beberapa negara, terutama yang mengalami inflasi tinggi, mengembangkan pendekatan khusus yang disebut inflation accounting atau current cost accounting untuk mengoreksi distorsi ini. Asumsi unit moneter tadi bilang semua diukur pakai uang. Tapi pertanyaan berikutnya muncul, diukur untuk periode kapan? Disinilah asumsi kelima masuk, asumsi periodisasi. Sebetulnya, cara paling akurat untuk mengukur hasil usaha sebuah perusahaan adalah menunggu sampai perusahaannya tutup. Baru semua dihitung. Tapi siapa yang mau nunggu selama itu? Investor butuh tahu kinerja perusahaan sekarang, bukan 20 tahun lagi. Makanya, aktivitas perusahaan dipotong-potong jadi periode waktu tertentu. Bisa setahun, semester, kuartal, bahkan bulanan. Tapi ada dilema di sini. Semakin pendek periodenya, semakin cepat informasinya tersedia. Bagus untuk investor. Tapi semakin pendek juga, semakin sulit menghitung laba dengan tepat, karena banyak transaksi yang masih setengah jalan. Sebaliknya, periode yang lebih panjang menghasilkan angka yang lebih akurat, tapi informasinya sudah basi pas sampai ke tangan pengambil keputusan. Ini dilema klasik yang belum sepenuhnya terpecahkan, tapi buku menyebut satu harapan menarik. Dengan perkembangan teknologi informasi, perusahaan suatu saat bisa menyampaikan informasi keuangannya secara online dan tersedia secara langsung, nyaris tanpa jeda waktu. Lima asumsi dasar udah kita tuntas bahas. Akrual, entitas ekonomi, going concern, unit moneter, dan periodisasi, semuanya adalah fondasi yang diterima begitu saja. Nah, di atas fondasi itulah para ahli akuntansi membangun prinsip dasar akuntansi. Bedanya dengan asumsi, prinsip ini lebih bersifat teknis. Artinya, prinsip ini langsung ngatur bagaimana kamu mencatat dan menyajikan transaksi nyata sehari-hari. Ada 4 prinsip dasar yang diakui secara umum. Pertama, biaya historis atau historical cost, ngatur bagaimana aset dan kewajiban dinilai. Kedua, pengakuan pendapatan atau revenue recognition, ngatur kapan pendapatan boleh dicatat. Ketiga, penandingan atau matching, ngatur bagaimana beban dicocokkan dengan pendapatan di periode yang sama. Dan keempat, pengungkapan penuh atau full disclosure, ngatur apa saja yang wajib dilaporkan ke publik. Keempat prinsip ini yang akan kita bedah satu persatu mulai slide berikutnya. Dan kamu akan lihat sendiri betapa praktisnya prinsip-prinsip ini dalam kehidupan akuntansi nyata. 4 prinsip dasar tadi, kita mulai dari yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini bilang, catat aset dan kewajiban sebesar harga perolehannya, yaitu harga pada saat transaksi pertama kali terjadi, bukan harga pasarnya sekarang, bukan estimasi nilainya hari ini, tapi harga belinya dulu. Kenapa? Karena harga perolehan punya satu keunggulan yang susah ditandingi. Dia andal, ada bukti dokumennya, kwitansi, kontrak, faktur, yang bisa diverifikasi oleh auditor siapapun. Coba bandingkan kalau pakai harga pasar. Harga pasar itu tidak seragam, bisa berbeda antar kota, berbeda antar pembeli, bahkan berbeda di hari yang sama. Dan kalau laporan keuangan harus direvisi setiap kali harga pasar berubah, pekerjaan auditor jadi jauh lebih rumit karena tidak ada bukti uang yang objektif. Nah, yang menarik, pada saat transaksi terjadi, harga perolehan dan harga pasar itu sebenarnya sama. Di titik itu, cost sama dengan harga pasar, sama dengan nilai tunai, sama dengan semua dasar penilaian lainnya. Masalahnya baru muncul seiring berjalannya waktu, ketika nilai-nilai itu mulai berpisah jauh. Dan disitulah perdebatan tentang prinsip ini terus berlangsung sampai sekarang. Prinsip biaya historis tadi bilang, kita catat aset sebesar harga perolehannya. Tapi ternyata, PABU atau prinsip akuntansi berterima umum juga mengenal metode pengukuran lain selain biaya historis.
Dan supaya kamu nggak hafal doang, buku kasih satu contoh konkret yang langsung bisa kamu bayangkan. Misalnya kamu punya mobil sewa. Setahun lalu mobil itu dibeli seharga 100 juta. Akumulasi depresiasinya sudah 15 juta. Sekarang satu mobil yang sama bisa punya 5 nilai berbeda tergantung metode yang dipakai. Pertama, biaya historis, tetap 100 juta, harga beli awal yang tercatat. Kedua, nilai buku, turun jadi 85 juta, yaitu harga beli dikurangi depresiasi. Ketiga, biaya kini atau current cost sebesar 90 juta, yaitu berapa yang harus kamu bayar kalau beli mobil yang sama sekarang. Keempat, nilai realisasi, sebesar 85 juta, yaitu berapa harga jual bersihnya kalau dijual hari ini. Dan kelima, nilai sekarang atau present value justru paling tinggi, 110 juta. Karena ini adalah nilai kas bersih masa depan yang sudah didiskontokan kalau mobil itu terus disewakan 5 tahun ke depan. 5 angka, 1 mobil. Itulah kenapa pilihan metode pengukuran bukan hal sepele dalam akuntansi. 5 nilai berbeda untuk satu mobil tadi mengajarkan kita bahwa pilihan metode itu penting. Sekarang kita masuk ke prinsip kedua yang gak kalah pentingnya. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Ini menjawab pertanyaan yang sering bikin bingung. Kapan tepatnya pendapatan boleh dicatat? Buku kasih contoh yang sangat hidup. Bayangkan kamu pemilik dealer mobil. Ada calon pembeli yang mau beli mobil secara kredit. Prosesnya panjang. Dia bayar uang inden sebesar 5 juta. Sebulan kemudian mobilnya diserahkan. Sebulan lagi baru STNK selesai. 3 bulan setelah serah terima, BPKB baru keluar. Dan pelunasan penuh baru terjadi 12 bulan kemudian. Dari semua momen itu, kapan kamu boleh catat pendapatannya? Jawabannya hanya satu, saat mobil diserahkan ke pembeli. Kenapa? Karena di momen itulah 2 syarat terpenuhi sekaligus. Pertama, kamu sebagai penjual sudah punya hak untuk menerima pembayaran. Kedua, pembeli sudah punya kewajiban untuk menyelesaikan pembayarannya. Saat uang inden masuk pun belum boleh diakui sebagai pendapatan, karena kamu belum menyerahkan apa-apa. Itu masih kewajiban kamu ke pembeli. Aturan umum pengakuan pendapatan sudah jelas. Catat saat barang diserahkan ke pembeli. Tapi dunia bisnis itu kompleks, dan gak semua bisnis modelnya sesederhana jual beli mobil. Makanya, ada 3 situasi khusus di mana aturan pengakuannya berubah. Situasi pertama, kontrak jangka panjang. Bayangkan, perusahaan konstruksi yang membangun jembatan selama 3 tahun. Masa perusahaan itu nggak boleh mengakui pendapatan sama sekali selama 3 tahun? Nggak adil. Makanya, selama harga kontrak dan pasarnya sudah pasti, pendapatan boleh diakui secara bertahap selama proses produksi berlangsung, berdasarkan persentase penyelesaiannya. Situasi kedua, produksi selesai. Untuk bisnis seperti pertambangan emas atau batu mulia, begitu produksi selesai harga pasarnya sudah sangat pasti, dan biaya untuk menjualnya relatif kecil. Di sini pendapatan boleh diakui saat produksi selesai, meski belum terjual. Situasi ketiga, saat kas diterima. Kalau kepastian penerimaan kasnya masih sangat diragukan, pendapatan baru boleh diakui saat uangnya benar-benar masuk. Ini biasa dipakai di beberapa jenis usaha jasa tertentu. Ketiga situasi ini adalah pengecualian, bukan aturan umum. Pengakuan pendapatan sudah kita kuasai. Sekarang, prinsip ketiga yang langsung berkaitan, prinsip penandingan atau matching principle. Logikanya sederhana. Kalau kamu sudah tahu kapan pendapatannya diakui, maka beban yang menghasilkan pendapatan itu harus diakui di periode yang sama. Nggak boleh pendapatannya dicatat di bulan ini, tapi bebannya dicatat bulan depan. Itu akan bikin laporan laba rugi jadi misleading. Tapi prakteknya nggak selalu semudah itu, karena tidak semua biaya bisa langsung dipasangkan dengan pendapatan. Makanya ada 3 kategori. Pertama, biaya yang langsung bisa dikaitkan dengan pendapatan, misalnya harga pokok penjualan dan komisi penjualan. Ini paling mudah, akui di periode yang sama dengan pendapatannya. Kedua, biaya yang dikaitkan dengan waktu, misalnya depresiasi, gaji, dan listrik. Ini dialokasi secara sistematis per periode. Ketiga, biaya yang nggak bisa dikaitkan sama sekali. Di sini ada 2 kemungkinan.
Kalau biaya itu masih punya manfaat ekonomis di masa depan, tunda dulu pengakuannya dan catat sebagai aset. Ini yang disebut persekot biaya. Tapi kalau sudah nggak punya manfaat, langsung akui sebagai beban sekarang juga. Contohnya biaya riset dan biaya pengembangan. 3 prinsip dasar sudah kita bahas tuntas. Sekarang, prinsip keempat yang melengkapi semuanya. Prinsip pengungkapan penuh atau Full Disclosure Principle. Prinsip ini punya semangat yang jelas. Laporan keuangan harus jujur total. Semua yang ada, semua yang terjadi harus dilaporkan. Termasuk informasi yang mungkin nggak enak didengar oleh manajemen sendiri. Misalnya ada perkara hukum yang sedang berjalan, atau ada resiko bisnis yang signifikan. Tapi, pengungkapan penuh bukan berarti semua harus masuk ke badan laporan utama. Informasi keuangan memang ada di sana, tapi informasi lain bisa disajikan di berbagai media tambahan. Bisa lewat catatan laporan keuangan, penjelasan dalam kurung, catatan kaki, daftar terpisah, atau bahkan lampiran tersendiri. Yang penting, pemangku kepentingan, investor, kreditor, karyawan, pemerintah bisa mengakses semua informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, dengan selesainya prinsip keempat ini, kita sudah tuntas membahas seluruh prinsip dasar akuntansi. 4 prinsip, biaya historis, pengakuan pendapatan, penandingan, dan pengungkapan penuh adalah aturan teknis yang berdiri kokoh di atas 5 asumsi dasar yang kita bahas sebelumnya. 4 prinsip dasar sudah selesai. Sekarang, kita masuk ke komponen keempat dari kerangka konseptual, karakteristik kualitatif informasi keuangan. Pertanyaannya sekarang, informasi keuangan yang sudah disusun pakai prinsip-prinsip tadi, bagaimana caranya kita tahu kalau informasi itu benar-benar berkualitas dan berguna? Jawabannya ada di karakteristik kualitatif ini. Ada 2 kualitas utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah relevan. Informasi dikatakan relevan kalau dia bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemakainya. Dan relevansi ini punya 2 dimensi. Nilai penegas atau confirmatory, yaitu kemampuan informasi untuk menegaskan atau mengoreksi evaluasi yang sudah dibuat sebelumnya, dan nilai peramal atau prediktif, yaitu kemampuan informasi untuk membantu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau informasi tidak bisa melakukan keduanya, dia tidak relevan. Yang kedua adalah andal. Informasi yang andal itu harus bisa diverifikasi kebenarannya, disajikan secara jujur tanpa rekayasa, dan netral, tidak diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Tapi ada dilema klasik di sini. Relevansi sering terkait dengan masa depan, sedangkan keandalan terkait dengan masa lalu. Menekan satu sisi seringkali mengorbankan sisi yang lain. Relevan dan andal adalah 2 kualitas utama yang wajib dipenuhi. Tapi ada 2 kualitas tambahan yang melengkapinya, disebut kualitas sekunder. Pertama, dapat diperbandingkan. Artinya laporan keuangan perusahaan A harus bisa dibandingkan dengan perusahaan B, dan laporan tahun ini harus bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Ini penting banget buat investor yang mau menilai kinerja relatif sebuah perusahaan. Kedua, konsisten. Metode akuntansi yang dipilih tidak boleh ganti-ganti seenaknya setiap periode, karena itu akan merusak kemampuan perbandingan tadi. Selain kualitas-kualitas itu, ada 2 kendala besar yang harus selalu dipertimbangkan. Kendala pertama, manfaat harus melebihi biayanya. Kalau biaya untuk mengolah dan menyajikan suatu informasi lebih mahal dari manfaat yang bisa diambil oleh pemakainya, informasi itu tidak perlu disajikan. Kendala kedua, materialitas. Ini adalah batas ambang pengakuan. Suatu pos tidak perlu dilaporkan kalau jumlahnya terlalu kecil sehingga tidak akan mempengaruhi keputusan siapapun. Buku kasih contoh yang mudah dipahami. Bayangkan perusahaan dengan aset lebih dari 100 miliar rupiah. Apakah perlu melaporkan 1 rim kertas yang nilainya kurang dari 100 ribu rupiah di neraja? Jelas tidak perlu, itu tidak material. Karakteristik kualitatif sudah kita kuasai. Informasi yang baik harus relevan, andal, bisa diperbandingkan, dan konsisten, dengan 2 kendala materialitas dan biaya manfaat.
Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konkret, unsur-unsur laporan keuangan. Buku menggambarkan laporan keuangan seperti sebuah bangunan, dan setiap bangunan pasti tersusun dari bata-bata penyusunnya. Nah, bata-bata itulah yang kita sebut unsur pokok laporan keuangan. Ada 10 unsur secara total, dan mereka terbagi ke dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama ada di neraca atau balance sheet, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Kelompok kedua ada di laporan laba rugi dan perubahan ekuitas, yaitu laba komprehensif, pendapatan, beban atau biaya, untung, dan rugi. Satu catatan penting, 3 unsur yaitu laba komprehensif, distribusi kepada pemilik, dan investasi oleh pemilik tidak berlaku untuk organisasi nirlaba yang memang tidak mencari keuntungan. Jadi kalau kamu nanti bekerja di yayasan atau lembaga sosial, struktur laporannya akan berbeda. Di slide-slide berikutnya, kita akan bedah masing-masing unsur ini satu persatu secara mendalam. 10 unsur laporan keuangan sudah kita peta. Sekarang kita bedah yang pertama, aset. Banyak orang mengira aset itu sama dengan barang milik perusahaan. Tapi dalam akuntansi, definisinya lebih ketat dari itu. Menurut FASB melalui SFAC nomor 6, aset adalah manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai oleh entitas sebagai hasil transaksi atau peristiwa masa lampau. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi sekaligus. Pertama, harus ada manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti. Artinya, aset itu punya potensi menghasilkan aliran kas di masa depan, entah lewat produksi, pertukaran, pelunasan utang, atau dibagikan ke pemilik. Kedua, harus dikuasai oleh entitas, bukan harus dimiliki secara hukum, tapi entitas harus bisa mengendalikan akses pihak lain terhadap manfaatnya. Inilah yang disebut prinsip substance over form. Substansi ekonomi lebih penting dari bentuk hukumnya. Ketiga, harus berasal dari transaksi atau kejadian masa lalu, bukan dari rencana atau harapan masa depan. Contoh paling gamblang dari substance over form ini adalah sewa guna usaha atau capital lease. Barang yang disewa bisa dicatat sebagai aset penyewa, meskipun secara hukum barang itu masih milik perusahaan yang menyewakan. Aset sudah kita pahami dengan 3 syaratnya yang ketat. Sekarang kita ke sisi sebelahnya di neraca, kewajiban. Kalau aset adalah manfaat ekonomik masa depan yang dikuasai, maka kewajiban adalah kebalikannya. Pengorbanan manfaat ekonomik masa depan yang harus dilakukan. Definisi resmi dari FASB melalui SFAC nomor 6 menyebutkan bahwa kewajiban timbul dari keharusan sekarang untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lampau. Ada 3 komponen yang harus ada sekaligus. Pertama, transaksi penyebabnya sudah terjadi di masa lalu. Kewajiban yang belum ada transaksi pemicunya tidak bisa diakui. Kedua, ada keharusan untuk menyerahkan sesuatu di masa depan yang cukup pasti. Dan ketiga, keharusan itu berlaku sekarang, bukan sekadar rencana atau niat. Selain itu, kewajiban juga dibedakan berdasarkan tingkat kepastiannya. Ada yang sudah pasti terjadi, ada yang kemungkinan besar terjadi, dan ada yang kemungkinan kecil terjadi. Masing-masing punya perlakuan pencatatan yang berbeda. Dan untuk memahami perbedaan perlakuan itu secara visual, kita lihat tabelnya di slide berikutnya. Tadi kita sudah tahu bahwa kewajiban punya berbagai tingkat kepastian. Sekarang kita lihat bagaimana akuntansi memperlakukan setiap kombinasinya lewat tabel matriks ini. Cara membacanya mudah. Baris menunjukkan seberapa pasti jumlahnya bisa diketahui, kolom menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadiannya. Mulai dari pojok kiri atas, kalau jumlahnya sudah pasti dan kejadiannya juga pasti, kewajiban itu langsung dicatat di neraca. Begitu pula kalau jumlahnya baru bisa ditaksir, tapi kejadiannya pasti, tetap dicatat. Tapi kalau jumlahnya sama sekali tidak bisa ditaksir meskipun kejadiannya pasti, kewajiban itu cukup diungkapkan di catatan laporan keuangan, tidak masuk ke neraca. Sekarang geser ke kolom kemungkinan besar. Di sini, apapun kondisi jumlahnya, pasti, bisa ditaksir, atau tidak bisa ditaksir, semuanya hanya diungkapkan, tidak dicatat di neraca. Dan di kolom kemungkinan kecil, semua kombinasi dibiarkan saja, tidak perlu dicatat maupun diungkapkan.
Logikanya simpel. Kalau kemungkinannya kecil, melaporkannya justru bisa menyesatkan pembaca laporan keuangan. Tabel ini adalah alat yang sangat praktis untuk memutuskan perlakuan kewajiban dalam situasi nyata. Setelah aset dan kewajiban, sekarang kita ke unsur ketiga yang melengkapi neraca, ekuitas. Definisinya langsung dari rumusnya. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Dengan kata lain, ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Itu sebabnya ekuitas tidak diukur secara tersendiri. Nilainya otomatis mengikuti hasil pengukuran aset dan kewajiban. Ada satu miskonsepsi yang sering muncul. Banyak orang mengira ekuitas seharusnya sama dengan harga pasar saham perusahaan. Padahal kalau ternyata sama, itu hanya kebetulan. Karena harga pasar saham dipengaruhi oleh ekspektasi investor, sentimen pasar, dan banyak faktor lain yang tidak masuk ke dalam perhitungan akuntansi. Yang menarik, meskipun ekuitas adalah satu angka residual, dia bisa dipecah dan dikelompokkan lebih rinci, tergantung bentuk badan hukum perusahaannya. Di perusahaan perseorangan, ekuitas terdiri dari modal pemilik dan prive. Di firma atau persekutuan, masing-masing sekutu punya modalnya sendiri. Di perseroan terbatas ada modal setoran, saldo laba, dan cadangan. Sedangkan di koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan sisa hasil usaha. Pengelompokan ini penting karena mencerminkan hak-hak kepemilikan masing-masing pihak. Tadi kita sudah tahu ekuitas bisa dikelompokkan berbeda tergantung bentuk badan hukumnya. Sekarang kita lihat strukturnya secara konkret supaya kamu bisa langsung membayangkan tampilannya di neraca nyata. Untuk perusahaan perseorangan seperti usaha milik Tuan Agusta, ekuitasnya sederhana. Hanya ada modal pemilik dan prive, yaitu pengambilan pribadi oleh pemilik. Kalau perusahaannya berbentuk firma atau persekutuan, misalnya dimiliki bersama oleh Tuan Agusta dan Nona Lei, maka modal dan prive masing-masing sekutu dicatat secara terpisah. Jadi ada modal Tuan Agusta, prive Tuan Agusta, modal Nona Lei dan prive Nona Lei, semua dijumlahkan jadi total ekuitas bersama. Nah, untuk perseroan terbatas, strukturnya jauh lebih kompleks. Ada modal setoran dari pemegang saham, saldo laba yang belum dibagikan, penyisihan saldo laba, penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal, dan cadangan. Sedangkan untuk koperasi, strukturnya menggunakan istilah yang berbeda lagi. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan sisa hasil usaha. Mengapa perbedaan ini penting? Karena setiap komponen ekuitas ini mencerminkan hak-hak kepemilikan yang berbeda, terutama terkait pembagian laba dan pengembalian modal saat perusahaan dibubarkan. 3 unsur neraca sudah kita bahas tuntas: aset, kewajiban, dan ekuitas. Sekarang waktunya menyatukan ketiganya dalam satu rumus paling fundamental dalam akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Rumus ini disebut persamaan dasar akuntansi atau PDA. Dan satu hal yang wajib kamu pegang, setiap transaksi bisnis apapun, tanpa terkecuali, selalu menjaga keseimbangan persamaan ini. Tidak ada satu transaksi pun yang boleh merusaknya. Dari PDA ini ada 9 kemungkinan dampak transaksi. Misalnya beli mobil tunai, aset bertambah berupa mobil, tapi aset berkurang berupa kas. PDA tetap seimbang. Atau misalnya meminjam uang dari bank, aset kas bertambah, tapi kewajiban berupa utang bank juga bertambah. Tetap seimbang. Dari mekanisme PDA inilah lahir sistem debit dan kredit. Kalau transaksi menambah aset, dicatat di sisi debit. Kalau mengurangi aset, di sisi kredit. Sebaliknya untuk kewajiban dan ekuitas. Kalau bertambah dicatat kredit, kalau berkurang dicatat debit. Dan karena jumlah keseluruhan debit dan kredit selalu seimbang, inilah yang membuat laporan keuangan bisa diverifikasi kebenarannya secara matematis. Sederhana tapi powerful. Persamaan dasar akuntansi sudah kita kuasai. Sekarang kita ke 2 unsur neraca yang sering bikin bingung karena namanya mirip tapi arahnya berlawanan. Investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Gampangnya begini, investasi oleh pemilik adalah saat pemilik memasukkan sesuatu ke dalam perusahaan. Bisa berupa uang tunai, aset, bahkan jasa pendirian yang dikonversi jadi modal saham.
Atau bisa juga utang obligasi yang dikonversi menjadi kepemilikan saham. Semua ini menaikkan aset neto perusahaan dan otomatis menaikkan ekuitas. Sebaliknya, distribusi kepada pemilik adalah saat perusahaan mengeluarkan sesuatu untuk pemiliknya, bisa berupa pengembalian modal, pembagian dividen, atau sisa hasil usaha di koperasi. Semua ini menurunkan aset neto dan mengurangi ekuitas pemilik di dalam perusahaan. Cara mudah membedakannya, tanya arah aliran nilainya. Kalau nilai mengalir masuk dari pemilik ke perusahaan, itu investasi. Kalau nilai mengalir keluar dari perusahaan ke pemilik, itu distribusi. Dua unsur ini penting karena menjelaskan bagaimana hubungan finansial antara pemilik dan perusahaannya bergerak dari waktu ke waktu, dan keduanya langsung mempengaruhi besar kecilnya ekuitas di neraca. Investasi dan distribusi pemilik sudah kita bedakan dengan jelas. Sekarang saatnya kita praktikkan semua yang sudah dipelajari. PDA, debit kredit, dan klasifikasi akun lewat contoh 1.1. Di slide ini kita lihat 6 transaksi pertama dari 12 transaksi yang ada. Perhatikan polanya. Transaksi pertama, beli mobil secara tunai. Aset berupa mobil bertambah, debit mobil. Tapi aset berupa kas berkurang, kredit kas. Dua aset bergerak berlawanan, PDA tetap seimbang. Transaksi kedua, menerima piutang. Artinya, piutang yang sebelumnya tercatat sekarang dibayar tunai. Kas masuk, debit kas. Piutang berkurang, kredit piutang. Lagi-lagi, dua aset bergerak berlawanan. Transaksi ketiga, beli mobil secara kredit. Mobil masuk sebagai aset, debit mobil. Tapi kali ini tidak ada kas yang keluar, melainkan utang yang timbul. Kredit utang sebagai kewajiban baru. Transaksi keempat, pinjam uang dari bank. Kas masuk, debit kas. Utang bank muncul sebagai kewajiban baru. Kredit utang bank. Transaksi kelima dan keenam sama-sama menambah kas di sisi debit, tapi pasangannya di sisi kredit berbeda. Satu menambah modal pemilik, satu lagi menambah modal sumbangan. Keduanya menambah ekuitas. 6 transaksi pertama tadi semuanya melibatkan kas. Sekarang 6 transaksi berikutnya, dan polanya jauh lebih menarik, karena sebagian besar tidak melibatkan kas sama sekali. Transaksi ketujuh, melunasi kewajiban. Utang berkurang, debit utang. Kas keluar, kredit kas. Aset turun, kewajiban turun, PDA tetap seimbang. Transaksi ke-8, membagi dividen. Ini distribusi kepada pemilik. Saldo laba sebagai ekuitas berkurang di sisi debit dan kas keluar di sisi kredit. Ekuitas turun, aset turun. Sekarang perhatikan 4 transaksi terakhir. Tidak ada kas yang bergerak sama sekali. Transaksi ke-9, mengubah utang usaha menjadi utang wesel. Ini murni perpindahan dari satu jenis kewajiban ke kewajiban lain. Debit utang usaha, kredit utang wesel. Total kewajiban tidak berubah. Transaksi ke-10 lebih dramatis. Mengkonversi utang obligasi menjadi modal saham. Kewajiban berkurang, ekuitas bertambah sebesar jumlah yang sama. Transaksi ke-11 kebalikannya. Modal saham prioritas dikonversi menjadi utang obligasi. Ekuitas berkurang, kewajiban bertambah. Dan transaksi terakhir adalah perpindahan murni di dalam ekuitas sendiri. Modal saham prioritas berubah bentuk menjadi modal saham biasa. Total ekuitas tidak berubah sama sekali. 12 transaksi tadi kita sudah lacak semua pergerakan akunnya. Sekarang kita beralih dari neraca ke laporan laba rugi. Dan kita mulai dari konsep yang sering disalahpahami. Laba komprehensif atau comprehensive income. Banyak orang mengira laba itu cukup dihitung dari pendapatan dikurangi biaya. Dan itu memang benar untuk laba bersih. Tapi laba komprehensif lebih luas dari itu. Definisinya adalah perubahan ekuitas atau aktiva neto selama suatu periode akibat transaksi dengan bukan pemilik. Kenapa harus dibatasi bukan pemilik? Karena kalau pemilik yang nambahin modal, ekuitas memang naik, tapi itu bukan laba, itu investasi. Rumus laba komprehensif adalah laba bersih ditambah untung dikurangi rugi. Sedangkan laba bersih sendiri adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi laba komprehensif menampung 3 hal. Laba bersih dari operasi utama, ditambah keuntungan insidental dari transaksi sampingan, dikurangi kerugian insidental. Artinya, dua perusahaan dengan laba bersih yang sama bisa punya laba komprehensif yang berbeda kalau salah satunya punya untung atau rugi dari transaksi yang tidak rutin.
Inilah mengapa laba komprehensif dianggap gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan. Laba komprehensif tadi kita tahu terdiri dari laba bersih ditambah untung dikurangi rugi. Dan laba bersih itu sendiri adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi sekarang kita bedah dulu komponen pertamanya, pendapatan atau revenues. Menurut FASB melalui SFAC nomor 6, pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva dari kegiatan utama atau sentral perusahaan yang masih berlangsung. Kata kunci di sini adalah kegiatan utama. Ini yang membedakan pendapatan dari untung. Kalau sebuah toko sepatu menjual sepatu, itu pendapatan, karena jual sepatu memang kegiatan utamanya. Tapi kalau toko sepatu itu menjual mesin fotokopi lamanya, itu bukan pendapatan, itu untung atau rugi, karena menjual mesin bukan kegiatan utamanya. Pendapatan juga tidak harus selalu berupa uang tunai yang masuk. Bisa juga berupa penyelesaian kewajiban, misalnya pelanggan sudah bayar uang muka sebelumnya, lalu barangnya diserahkan. Saat penyerahan itulah pendapatan diakui. Menariknya, nama pendapatan ini berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Di perusahaan dagang disebut penjualan, di bank disebut bunga, di hotel disebut pendapatan sewa kamar. Tapi semuanya punya sifat yang sama, menambah ekuitas perusahaan. Pendapatan sudah kita definisikan dengan jelas, aliran masuk dari kegiatan utama perusahaan. Sekarang kita uji pemahaman itu langsung lewat contoh nyata. PT Maharani punya 8 transaksi selama bulan Agustus. Pertanyaannya, dari 8 transaksi itu, berapa total pendapatannya? Mari kita seleksi satu persatu. Tanggal 2, penjualan produk sebesar Rp2.500.000. Ini jelas pendapatan, karena menjual produk adalah kegiatan utama PT Maharani. Tanggal 5, pembelian bahan baku. Ini pengeluaran, bukan pendapatan. Tanggal 10, pembayaran utang periode lalu sebesar Rp200.000. Ini menyelesaikan kewajiban lama, jadi nilainya mengurangi angka yang sudah tercatat sebelumnya. Tanggal 16, penjualan aktiva tetap. Ini bukan pendapatan, karena menjual aset tetap bukan kegiatan utama. Ini masuk kategori untung atau rugi. Tanggal 18, penanaman modal pemilik. Ini investasi dari pemilik, sama sekali bukan pendapatan. Tanggal 20 dan 25, bayar listrik dan gaji. Ini beban, bukan pendapatan. Dan tanggal 28, penjualan produk lagi sebesar Rp300.000. Ini pendapatan. Jadi perhitungannya, Rp2.500.000 dikurangi Rp200.000 ditambah Rp300.000, hasilnya pendapatan PT Maharani bulan Agustus adalah Rp2.600.000. Pendapatan PT Maharani sudah kita hitung, sebesar Rp2.600.000. Sekarang untuk tahu laba bersihnya, kita butuh komponen kedua, beban atau biaya. Definisi beban dalam akuntansi lebih luas dari sekedar uang yang keluar. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi yang mengakibatkan penurunan ekuitas, dan ini bisa terjadi lewat 3 cara: arus kas keluar, berkurangnya aset, atau timbulnya kewajiban baru. Contoh paling mudah untuk memahami bedanya beban dan pengeluaran kas adalah depresiasi. Saat gedung didepresiasi, ekuitas turun dan nilai aset berkurang. Itu adalah beban, tapi tidak ada 1 sen pun kas yang keluar. Itulah kenapa beban tidak sama dengan pengeluaran kas atau expenditure. Secara klasifikasi, beban dibagi 3 kelompok besar. Pertama, harga pokok penjualan yang mencakup biaya produksi langsung seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kedua, biaya usaha atau operating expenses yang terdiri dari biaya penjualan, administrasi, dan umum. Ketiga, biaya non-usaha, seperti biaya bunga pinjaman. Sekarang, balik ke contoh 1.2 PT Maharani. Dari 8 transaksi tadi, yang masuk kategori beban hanya 2, bayar listrik tanggal 20 sebesar Rp25.000 dan bayar gaji tanggal 25 sebesar Rp800.000. Totalnya Rp825.000. Beban PT Maharani sudah kita identifikasi sebesar Rp825.000.
Sekarang kita ke dua unsur terakhir yang melengkapi gambaran laba komprehensif, untung dan rugi atau dalam bahasa Inggrisnya gains dan losses. Kamu mungkin bertanya, apa bedanya untung dengan pendapatan atau bedanya rugi dengan beban? Jawabannya ada di sumber transaksinya. Pendapatan dan beban berasal dari kegiatan utama atau rutin perusahaan. Sedangkan untung dan rugi berasal dari transaksi sampingan atau insidental, transaksi yang tidak rutin dan bukan bagian dari operasi utama. Contoh paling jelas, toko sepatu menjual sepatu, itu pendapatan. Tapi kalau toko sepatu itu menjual truk pengirimannya yang sudah tua, harganya di atas nilai buku, itu untung, bukan pendapatan. Kalau dijual di bawah nilai buku, itu rugi. Untung bisa juga timbul dari penebusan utang obligasi di atas nilai bukunya, atau penjualan investasi di atas nilai tercatatnya. Sebaliknya, rugi bisa datang dari kejadian di luar kendali perusahaan sama sekali, seperti kebakaran atau bencana alam yang menghancurkan aset. Keduanya tetap masuk ke dalam laba komprehensif, tapi dilaporkan terpisah dari pendapatan dan beban operasi agar pembaca laporan keuangan bisa melihat mana kinerja yang rutin dan mana yang hanya kebetulan terjadi. Semua unsur laporan keuangan sudah kita bahas satu persatu. Sekarang saatnya kita rekap semuanya dalam satu tabel yang bisa kamu jadikan cheat sheet, panduan cepat setiap kali bingung soal debit dan kredit. Ada 9 unsur laporan keuangan, dan masing-masing punya aturan debit kredit yang berbeda. Tapi sebetulnya ada pola yang sangat mudah diingat. Perhatikan unsur mana yang sifatnya menaikkan ekuitas, yaitu kewajiban, ekuitas itu sendiri, investasi oleh pemilik, pendapatan, dan untung. Semua ini bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Sekarang balik ke unsur yang menurunkan ekuitas atau yang berdiri di sisi aset, yaitu aset, distribusi kepada pemilik, beban, dan rugi. Semua ini justru bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Jadi kalau kamu lupa aturan debit kredit suatu akun, cukup tanya satu pertanyaan. Apakah akun ini kalau bertambah akan menaikkan atau menurunkan ekuitas? Kalau menaikkan, dia bertambah di kredit. Kalau menurunkan, dia bertambah di debit. Dengan logika ini, kamu tidak perlu hafal satu persatu. Cukup pahami satu pola, dan semua akun langsung bisa kamu tentukan posisinya dengan tepat. Cheat sheet debit kredit tadi adalah bekal teknis yang sangat berguna. Sekarang kita masuk ke komponen ke-6 kerangka konseptual, pengakuan unsur laporan keuangan. Dan kita mulai dengan membedakan dua hal yang sering dikira sama, pencatatan dan pengakuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar transaksi dicatat kalau ada bukti dokumennya. Itu benar, tapi pengakuan dalam akuntansi lebih dari sekedar mencatat. Pengakuan adalah proses pencatatan formal yang secara resmi memasukkan suatu elemen ke dalam laporan keuangan dan mengubah angka-angka di sana. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sekaligus agar suatu unsur bisa diakui. Pertama, unsur itu harus sudah memenuhi definisi resmi. Misalnya, untuk diakui sebagai aset, ia harus memenuhi 3 syarat aset yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedua, nilainya harus bisa diukur dengan teliti dan andal. Kalau nilainya tidak bisa ditentukan dengan cukup pasti, pengakuan belum bisa dilakukan meskipun definisinya sudah terpenuhi. Dan ada satu faktor tambahan yang selalu harus dipertimbangkan, materialitas. Sesuatu yang sudah memenuhi definisi dan bisa diukur pun tidak wajib dilaporkan kalau jumlahnya sangat kecil dan tidak akan mempengaruhi keputusan siapapun. Contohnya, satu rim kertas senilai kurang dari Rp100.000 tidak perlu masuk ke neraca perusahaan beraset lebih dari Rp100 miliar. Pengakuan formal tadi punya 2 syarat umum, memenuhi definisi unsur dan bisa diukur dengan teliti. Sekarang kita lihat bagaimana 2 syarat itu diterapkan secara spesifik untuk aset dan kewajiban. Untuk aset, ada 4 kriteria yang harus terpenuhi sekaligus. Pertama, harus ada manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti. Kedua, aset itu harus dikuasai oleh perusahaan. Ketiga, timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Dan keempat, nilainya bisa diukur dengan cukup teliti. Perhatikan kata sekaligus. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, pengakuan tidak bisa dilakukan. Dan ini berlaku dua arah, bukan hanya saat aset pertama kali masuk, tapi juga selama aset itu ada di neraca. Kalau di tengah jalan salah satu kriteria gugur,
misalnya gedung terbakar dan manfaat ekonominya hilang, maka aset itu harus segera dikeluarkan dari neraca. Untuk kewajiban, syaratnya lebih ringkas tapi sama tegasnya. Kewajiban baru boleh masuk neraca kalau besar kemungkinan bahwa sumber daya perusahaan akan benar-benar digunakan untuk menyelesaikannya, dan jumlahnya bisa diukur secara andal. Kalau kemungkinannya kecil atau jumlahnya tidak bisa ditaksir, kewajiban itu tidak masuk neraca, hanya diungkapkan di catatan sesuai matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Aset butuh 4 kriteria untuk diakui. Kewajiban butuh 2 syarat. Sekarang kita ke pengakuan pendapatan yang punya dinamika tersendiri. Pendapatan diakui kalau kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban sudah benar-benar terjadi dan bisa diukur secara andal. Dari pengertian itu, berdasarkan SFAC nomor 5, pengakuan pendapatan bisa terjadi di 4 titik waktu yang berbeda, tergantung jenis bisnisnya. Waktu pertama, selama proses produksi berlangsung. Ini berlaku untuk kontrak jangka panjang seperti konstruksi jembatan atau pembuatan pesawat, di mana harga dan pasarnya sudah pasti. Pendapatan diakui bertahap sesuai persentase penyelesaian. Waktu kedua, saat produksi selesai dibuat. Untuk bisnis seperti pertambangan logam mulia, begitu emas selesai ditambang, harganya sudah sangat pasti dan biaya menjualnya kecil, jadi pendapatan langsung diakui saat itu. Waktu ketiga, saat penjualan atau point of sale. Ini adalah aturan umum yang berlaku untuk sebagian besar perusahaan retail, manufaktur, dan pedagang besar. Pendapatan diakui saat barang diserahkan ke pembeli. Dan waktu keempat, saat kas diterima. Ini berlaku kalau kepastian mendapat pembayarannya masih sangat diragukan, seperti di beberapa jenis usaha jasa tertentu. 4 waktu pengakuan pendapatan sudah kita petakan. Sekarang pasangannya, pengakuan beban. Prinsipnya simetris dengan pendapatan. Beban diakui kalau penurunan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan turunnya aset atau naiknya kewajiban sudah benar-benar terjadi dan bisa diukur secara andal. Berdasarkan SFAQ nomor 5 paragraf 85, ada 2 kriteria utama kapan beban boleh diakui. Kriteria pertama adalah konsumsi manfaat. Beban diakui saat manfaat ekonomi dari suatu aset sudah benar-benar digunakan atau dikonsumsi dalam proses operasi perusahaan. Misalnya bahan baku. Begitu bahan baku dipakai dalam produksi, manfaatnya sudah dikonsumsi, jadi langsung diakui sebagai beban. Kriteria kedua adalah lenyapnya manfaat masa datang. Beban diakui kalau aset yang sebelumnya sudah dicatat, ternyata manfaat ekonominya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Contohnya aset yang rusak karena bencana alam. Nilai manfaatnya hilang, jadi langsung diakui sebagai beban atau rugi. Secara teknis, pengakuan beban bisa dilakukan lewat 3 pendekatan. Pertama, langsung dikaitkan dengan pendapatan lewat prinsip matching, seperti bahan baku dan biaya pemasaran. Kedua, lewat alokasi sistematis per periode, seperti depresiasi dan biaya riset. Dan ketiga, langsung saat manfaatnya berkurang, seperti gaji dan listrik yang habis dipakai di periode itu juga. Pengakuan sudah kita tuntas bahas. Kapan suatu unsur resmi masuk ke laporan keuangan? Sekarang, pertanyaan berikutnya, setelah diakui, berapa nilainya yang dicatat? Disinilah pengukuran berperan. Pengukuran adalah proses menentukan jumlah uang untuk setiap unsur laporan keuangan. Dan dalam akuntansi, ada 5 atribut pengukuran yang diakui. Di slide ini, kita bahas 2 yang pertama. Atribut pertama dan yang paling umum digunakan adalah biaya historis atau historical cost. Untuk aktiva, nilainya sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar pada saat aktiva itu diperoleh. Untuk kewajiban, nilainya sebesar kas yang benar-benar diterima saat utang itu timbul. Metode ini yang paling banyak dipakai karena punya bukti dokumen yang kuat dan bisa diverifikasi. Biasa diterapkan untuk aset-aset seperti tanah, bangunan, mesin, persediaan, dan inventaris. Atribut kedua adalah biaya kini atau current cost, juga disebut nilai perolehan kembali. Untuk aktiva, nilainya adalah berapa kas yang harus dikeluarkan sekarang untuk mendapatkan aktiva yang identik. Untuk kewajiban, nilainya adalah berapa kas yang akan diterima kalau membuat utang yang sama sekarang. Biaya kini biasanya digunakan untuk persediaan yang kondisinya sudah menurun karena usang atau rusak, di mana biaya historisnya sudah tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. 2 metode pengukuran pertama sudah kita bahas. Sekarang,
3 metode terakhir yang masing-masing punya konteks penerapan yang spesifik. Metode ketiga adalah nilai realisasi bersih atau Net Realizable Value. Untuk aktiva, ini adalah berapa kas yang akan kamu terima kalau aktiva itu dijual sekarang dalam kondisi bisnis normal. Untuk kewajiban, ini adalah jumlah yang diharapkan dibayar untuk melunasinya. Metode ini paling sering dipakai untuk pengukuran piutang usaha, berapa sebenarnya yang akan berhasil ditagih. Metode keempat adalah nilai tunai atau present value. Ini adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang sudah didiskontokan dengan tingkat diskonto tertentu. Untuk aktiva, kita hitung nilai sekarang dari kas masuk yang akan diterima di masa depan. Untuk kewajiban, kita hitung nilai sekarang dari kas keluar yang harus dibayar nanti. Metode ini paling banyak diterapkan untuk kewajiban jangka panjang. Dan metode kelima adalah harga pasar atau market value. Berapa harga yang berlaku di pasar saat ini kalau aktiva itu dijual? Paling relevan untuk aset berupa surat-surat berharga yang punya harga pasar yang jelas dan mudah diverifikasi. Dalam praktik nyata, biaya historis tetap yang paling dominan, tapi sering digabungkan dengan metode lain. Contohnya, persediaan dinilai sebesar nilai terendah antara biaya historis dengan nilai realisasi bersih, atau yang dikenal dengan prinsip lower of cost or net realizable value. 5 metode pengukuran sudah kita kuasai. Sekarang kita sampai di komponen terakhir dari kerangka konseptual, konsep modal dan pemeliharaan modal. Dan ini adalah konsep yang cukup filosofis, tapi punya dampak langsung ke angka laba yang dilaporkan. Pertanyaannya, apa itu modal? Ternyata jawabannya tidak tunggal, ada 2 konsep yang berbeda. Konsep pertama adalah modal keuangan. Di sini, modal dipandang sebagai uang atau daya beli yang diinvestasikan, sama dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Konsep kedua adalah modal fisik. Di sini, modal bukan soal uang, tapi soal kemampuan produktif perusahaan. Misalnya, berapa unit yang bisa diproduksi per hari. Perbedaan konsep ini langsung mempengaruhi bagaimana laba dihitung. Buku kasih contoh yang sangat konkret. Bayangkan di awal periode kamu punya emas seberat 1 ons. Di akhir periode harga emas naik. Kalau kamu pakai konsep modal keuangan, kamu punya keuntungan karena nilai finansialnya naik. Tapi kalau kamu pakai konsep modal fisik, kamu tidak punya laba sama sekali karena secara fisik emasnya tetap 1 ons. Kapasitas produktifnya tidak bertambah. Satu situasi yang sama, 2 konsep modal yang berbeda menghasilkan kesimpulan laba yang berlawanan. 7 komponen kerangka konseptual sudah kita selesaikan semua. Dari anggapan dasar, prinsip, karakteristik kualitatif, unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, sampai konsep modal. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari KB2 ini yang lebih menyenangkan. Profesi. Karena akuntansi bukan cuma soal angka dan jurnal. Di balik semua kerangka konseptual yang kita pelajari tadi, ada manusia-manusia nyata yang menjalankannya sebagai profesi. Dan ternyata, pilihan karirnya jauh lebih beragam dari yang kamu bayangkan. Secara umum, ada 3 kelompok besar. Pertama, akuntan privat atau akuntan korporasi. Mereka bekerja di dalam perusahaan sebagai karyawan. Kedua, akuntan publik dan akuntan pemerintah. Mereka bekerja secara independen atau di sektor publik untuk mengawasi dan memverifikasi laporan keuangan. Dan ketiga, para pemakai laporan keuangan, seperti analis keuangan, bankir, dan konsultan yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar keputusan bisnis mereka. Menariknya, meskipun ketiga kelompok ini punya peran yang berbeda, mereka semua butuh pemahaman mendalam tentang akuntansi dan pelaporan keuangan. Itulah mengapa kerangka konseptual yang baru saja kita pelajari bukan hanya relevan untuk akuntan, tapi untuk siapapun yang bersinggungan dengan laporan keuangan. 3 jalur karir sudah kita peta. Sekarang kita bedah satu persatu, dimulai dari yang paling banyak digeluti, akuntan privat, atau sering juga disebut akuntan manajemen atau akuntan internal. Simpelnya, akuntan privat adalah akuntan yang direkrut oleh perusahaan sebagai karyawan tetap. Dia bekerja di dalam, bukan dari luar seperti auditor eksternal. Dan karena posisinya ada di dalam, dia punya akses ke semua data keuangan perusahaan, dari yang paling rutin sampai yang paling sensitif.
Tugas intinya adalah mengumpulkan dan mengolah data transaksi, lalu menyajikannya sebagai laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi di perusahaan besar, perannya bisa jauh lebih luas dari itu. Dia bisa diminta menjadi auditor internal, mengawasi apakah prosedur keuangan di dalam perusahaan sudah dijalankan dengan benar, atau bahkan diminta merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang dipakai seluruh perusahaan. Satu hal yang wajib dimiliki seorang akuntan privat adalah pemahaman mendalam tentang standar akuntansi keuangan, karena dia yang paling bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan dibaca oleh investor, kreditor, dan pihak-pihak luar lainnya. Akuntan privat bekerja di dalam perusahaan dan bertanggung jawab ke manajemen. Sekarang kita ke jalur yang posisinya justru berseberangan, akuntan publik. Akuntan publik adalah auditor eksternal yang bekerja melalui kantor akuntan publik atau KAP. Dan posisinya unik banget. Di satu sisi, dia melayani manajemen perusahaan yang menyewa jasanya. Tapi di sisi lain, tanggung jawab sesungguhnya bukan ke manajemen itu, melainkan ke para pemakai laporan keuangan di luar perusahaan, seperti investor dan kreditor. Itulah kenapa independensi adalah syarat mutlak. Seorang akuntan publik tidak boleh punya hubungan istimewa atau kepentingan pribadi dengan kliennya, karena itu akan merusak objektivitas pendapatnya. Untuk menjadi akuntan publik bukan hal yang mudah, harus menempuh pendidikan profesi khusus dan pelatihan teknis yang memadai. Dan ada standar resmi yang mengaturnya, standar profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Ada 3 kompetensi yang wajib dimiliki. Pertama, integritas, jujur dan berprinsip tanpa kompromi. Kedua, cermat, teliti dalam setiap detail penugasan. Dan ketiga, profesional duker, menjalankan seluruh tugas dengan standar profesional tertinggi yang berlaku. Akuntan publik tadi bekerja independen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan swasta. Sekarang kita ke jalur ketiga yang gaungnya tidak kalah besar di Indonesia, akuntan pemerintah. Kalau akuntan publik mengawasi keuangan perusahaan swasta, akuntan pemerintah tugasnya mengawasi keuangan negara dan daerah. Dan skala yang diawasi jauh lebih besar, uang pajak rakyat yang jumlahnya triliunan rupiah. Ada beberapa lembaga besar tempat akuntan pemerintah berkarir. Yang paling dikenal adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tertinggi yang memeriksa pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat. Lalu ada BPKP, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang fokus pada pengawasan program pembangunan nasional. Di tingkat yang lebih operasional ada inspektorat yang bekerja dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Dan untuk pengawasan keuangan daerah secara khusus, ada Bawasda atau Badan Pengawas Daerah. Yang menarik, profesi ini semakin hari semakin dibutuhkan. Seiring proses otonomi daerah yang terus berkembang di Indonesia, semakin banyak pemerintah daerah yang membutuhkan tenaga akuntan yang kompeten untuk mengelola dan mengawasi keuangan daerahnya secara transparan dan akuntabel. 3 jalur akuntan sudah kita bahas. Privat yang bekerja di dalam perusahaan, publik yang mengaudit dari luar, dan pemerintah yang menjaga keuangan negara. Sekarang, kelompok keempat yang posisinya berbeda dari semua tadi, yaitu para pemakai laporan keuangan. Mereka bukan yang menyusun laporan keuangan, bukan pula yang mengauditnya. Tapi tanpa laporan keuangan, pekerjaan mereka tidak bisa berjalan sama sekali. Kelompok pertama adalah analis keuangan. Tugasnya mengolah dan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk kemudian menarik kesimpulan. Apakah saham perusahaan ini layak dibeli? Apakah kinerjanya membaik? Atau apakah ada risiko tersembunyi? Analis keuangan bisa bekerja secara independen sebagai pengamat ekonomi, atau bekerja di perusahaan sekuritas, bursa efek, lembaga penelitian, bahkan di perusahaan yang sedang merencanakan ekspansi bisnis. Kelompok kedua adalah perbankan. Di dunia perbankan, laporan keuangan nasabah adalah fondasi dari setiap keputusan pemberian kredit. Mau pinjam berapapun, bank akan selalu minta dan menganalisis laporan keuangan peminjam terlebih dahulu. Makanya, banyak posisi di perbankan, mulai dari bagian kredit, analis kredit, sampai penilai aset yang membutuhkan kemampuan membaca laporan keuangan. Dan kelompok ketiga adalah konsultan.
Sebelum memberikan saran atau advice apapun kepada kliennya, seorang konsultan keuangan akan selalu mulai dari satu tempat yang sama, laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasanya. Analis, bankir, dan konsultan tadi membuktikan satu hal penting. Laporan keuangan bukan hanya urusan akuntan. Dia adalah bahasa universal business yang dibaca dan digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan itulah yang membuat kegiatan belajar 2 ini begitu fundamental. Kita sudah menempuh perjalanan yang panjang. Di bagian pertama, kita membangun kerangka konseptual dari bawah. Dimulai dari 5 asumsi dasar yang diterima begitu saja, lalu naik ke 4 prinsip teknis pencatatan, kemudian memahami standar kualitas informasi lewat karakteristik kualitatif, mengenal 10 unsur pokok laporan keuangan, memahami kapan dan bagaimana unsur-unsur itu diakui, lalu mempelajari 5 metode pengukuran nilainya, dan menutupnya dengan konsep modal yang ternyata menentukan definisi laba itu sendiri. Di bagian kedua, kita melihat bahwa semua kerangka itu bukan teori yang mengambang. Ada profesi-profesi nyata yang menghidupkannya setiap hari. Akuntan privat yang menyusunnya dari dalam, akuntan publik yang memverifikasinya dari luar, akuntan pemerintah yang menjaga keuangan negara, dan para pemakai yang mengandalkannya untuk keputusan bisnis besar. Jadi kalau ada satu hal yang kamu bawa pulang dari KB2 ini, biarkan itu adalah ini. Kerangka konseptual adalah konstitusi yang memastikan bahwa setiap angka dalam laporan keuangan punya makna, punya aturan, dan bisa dipercaya.